tidak, apa ini? Tidak, tolong, tolong. Cerita berjudul Mulutmu Harimaumu. Di sebuah pemukiman yang dalam, terdapat penduduk yang mencari nafkah dengan cara bertani dan berburu. Pada saat musim kemarau tiba, mereka selalu menangkap kepiting, tiram, dan katak untuk makanan mereka. Mereka selalu berburu hewan tersebut di kanal, lubang-lubang, atau di dataran rendah. Di daerah tersebut, hidup seekor kepiting yang selalu berkeliaran dan menggali lubang. Dia bekerja keras hingga seluruh tubuhnya berlumuran tanah saat menggali lubang untuk berlindung ketika musim hujan. La 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 la. La la la. Berbeda dengan seekor katak, dia hanya bernyanyi-nyanyi saat hujan tiba. Ia lari dan melompat ke sana kemari tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Dia terus melompat-lompat hingga akhirnya bertemu dengan kepiting yang sedang menggali tanah untuk tempat berlindung. Hei kepiting, sedang apa kau? Dari tadi aku melihatmu menggali. Lihat tubuhmu berlumuran tanah. Ah, hai katak. Aku sedang membangun tempat untuk berlindung. Untuk apa membuat itu? Lebih baik kita bermain air bersama. Jauh lebih menyenangkan, bukan? Tidak, terima kasih. Aku di sini saja. Ayolah, kita main sebentar saja. Tidak. Aku harus menggali selagi tanahnya masih lembab. Aku khawatir jika sudah tiba musim kemarau, tanahnya menjadi keras dan sulit untuk digali. Kalau sudah begitu, aku tidak akan punya tempat untuk berlindung. Kenapa kau mengkhawatirkan itu? Kita bisa berlindung di kubangan lumpur saat kemarau tiba. Tetapi aku rasa itu masih belum cukup aman. Aku takut mara bahaya datang dan mengancam nyawa kita. Oleh karena itu, lebih baik kita menggali tanah yang dalam supaya aman. Ya sudahlah kalau begitu. Aku pergi sendiri saja. Katak yang gagal mengajak kepiting untuk bermain pergi dengan rasa kecewa. Katak tetap melakukan hal yang sama. Dia pergi bermain sambil bernyanyi tanpa peduli sekitarnya. Sedangkan karena ketekunan dan kegigihannya, akhirnya kepiting berhasil membangun tempat berlindung yang aman dan nyaman. Akhirnya sekarang aku memiliki tempat berlindung dan tidak perlu khawatir lagi dengan manusia. Di sisi lain, katak terus bernyanyi dan masih acuh dengan sekitarnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti ular yang sedang mencari mangsa. Di sini kau rupanya mangsaku. Rasanya pasti enak sekali. Tanpa ragu, ular itu benar-benar menggigit katak. Kepiting yang saat itu mendengar teriakan katak bergegas pergi menolongnya. Tetapi karena badannya lebih kecil, kepiting harus mencari cara lain untuk melawannya. Kalau aku ceroboh melawannya, aku pasti akan kalah. Setelah berpikir sejenak, kepiting pun menemukan solusinya. Oh, aku tahu. Aku harus mengatakan sesuatu yang bisa membuat mulut ular itu terbuka, sehingga katak bisa terbebas. Lalu kepiting pun berkata, Tunggu Tuan Ular. Tuan Ular yang gagah, aku mohon tunggu. Aku mohon tunggu dulu. Jangan dulu makan katak ini. Ini bahaya untukmu. Tolong tunggu. Mendengar bahwa katak itu berbahaya, ular pun menjawab. Selamatlah aku. Apaan yang bahaya? Saat ular untung berbicara, katak itu lekas melompat keluar dari mulutnya dan segera lari dari gigitan hewan ganas itu. Kepiting membalas pertanyaan ular sambil melarikan diri perlahan karena dia tahu bahwa katak telah terbebas dari bahaya. Katak itu terkena COVID. COVID? Apa itu bahaya? Kepiting tidak menjawab pertanyaan ular
Begitupun ular yang sadar bahwa dia telah ditipu olehnya. Ular itu merasa malu lalu menjauh. Dasar ular bodoh. Aduh, sakit. Kakiku sakit sekali karena tadi melompat dan kabur. Musim kemarau pun tiba. Katak itu berlindung di balik kubangan lumpur seperti yang telah dia pikirkan sebelumnya. Sayangnya, kubangan lumpur itu terlalu dangkal, sehingga tidak dapat melindunginya dari panas terik. Kenapa panas sekali? Kulitku menjadi sangat kering. Katak tak sanggup hidup di lumpur seperti itu. Dia pun pergi menemui kepiting meminta bantuan. Hai kepiting. Wah, kamu terlihat sangat baik hari ini. Penampilanmu sangat bagus dan matamu juga sangat besar dan indah. Bukan cuma itu, kau juga sangat pintar karena bisa membangun tempat berlindung yang bagus. Dengan sombong, kepiting pun menjawab. Tentu saja. Tempat berlindungku aman dan juga sejuk. Aku bisa hidup dengan damai tanpa khawatir ada manusia yang menangkapku dan menjadikanku makanannya. Menyadari bahwa kepiting senang dipuji, Katak pun terus memujinya dan meminta agar Katak bisa berteman dengannya. Kepiting, karena sekarang kita sudah berteman, tolong bantulah aku. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan sebelumnya, tapi bolehkah aku tinggal bersamamu sekarang? Tolong ya, kepiting yang baik hati. Karena Katak terus meminta, kepiting merasa kasihan pada Katak dan membiarkan Katak itu hidup bersamanya. Baiklah, kau boleh masuk. Kau bisa tidur di atas sementara aku tidur di bawah. Tidak. Aku tidak berani tidur di atasmu. Akan lebih baik jika aku tidur di bawahmu saja. Baiklah kalau begitu. Sejak saat itu, mereka berdua hidup bersama. Tidak lama kemudian, turun hujan yang sangat besar. Katak sangat gembira dengan hal itu. Seperti biasa, sang katak bernyanyi dengan keras tanpa peduli sekitarnya. Dia tak berhenti meskipun sudah diperingatkan. Hei katak, jangan bernyanyi terus. Aku khawatir terdengar manusia, lalu mereka akan menangkap kita. Tidak apa-apa. Bagaimana? Suaraku indah bukan? Tak lama kemudian, suara katak terdengar oleh anak-anak yang sedang mencari ikan, kepiting, dan katak. Anak-anak itu terus mengikuti arah suaranya. Tetapi katak tetap bernyanyi tanpa peduli sekitarnya. Dia tidak berhenti meskipun seberapa keras dia diperingatkan. Itu dia. Aku mendengar suara itu berasal dari sana. Iya, aku juga dengar. Jangan dulu bicara. Jangan bicara terlalu keras atau mereka akan takut. Kita langsung bergerak saja. Anak-anak itu mengikuti suara tersebut dan mereka menemukan sebuah lubang kepiting. Kenapa suaranya hilang? Tiba-tiba suara katak menghilang. Dia merasa lelah karena terlalu banyak bernyanyi. Lalu dia pun pergi untuk beristirahat. Wah, itu lubang kepiting. Paling tidak, jika bukan kepiting, pasti ada katak di sana. Kita bisa menangkapnya dengan mudah. Anak-anak itu menggunakan sabit mereka, lalu memasukkan sabit itu ke dalam lubang. Mara bahaya pun datang. Anak-anak itu berusaha menangkap katak, namun yang mereka tangkap malah kepiting. Sakit sekali. Tolong aku. Tolong, siapapun tolong kepiting aku. Itu berteriak kesakitan sambil meminta tolong. Mendengar itu, katak merasa ketakutan. Ia berbaring dan pura-pura tidak mendengar. Kepiting terus menjerit dengan keras, tetapi katak hanya berbaring dan menutup matanya. Kepiting tahu bahwa dia tidak akan selamat. Dia merasa katak tidak berterima kasih atas kebaikannya, meskipun dia sudah susah payah memperingatkan katak. Anak-anakku semua, kalian harus ingat bahwa ada dua jenis kebaikan. Kebaikan yang akan membuat kalian celaka, juga kebaikan yang akan membuat kalian selamat. Janganlah hidup seperti katak itu.
Kekhawatiran baru muncul ketika bahaya datang kembali. Katak adalah makhluk yang tidak bertanggung jawab dan merugikan yang lain, yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh anak-anak itu. Kami mendapat kepiting dan juga katak. Mereka tertawa gembira karena berhasil menangkap kepiting dan katak. Sementara itu, kepiting yang malang juga harus menjadi korban gara-gara ulah sang katak. Ini adalah akibat dari pertemanannya. Pertemanan yang buruk akan membawa kita ke dalam sebuah masalah.